Kembali lagi yang bagian kedua, mind mapping yang saya buat, yaitu sukses menjadi konten kreator review makanan. Nah, di sini cara pertama yaitu memiliki keinginan menjadi konten kreator atau YouTubers. Nah, ini pasti hal yang sangat penting karena gak ada keyakinan pasti gak akan mulai ya. Itu pasti memiliki keinginan yang kuat dan juga yakin kalau kita bisa. Dan di sini cara pertama bagian dua itu cari pengetahuan tentang konten kreator. Nah, kalau kita punya niat, lalu kita harus mempunyai pengetahuan, harus cari tahu dulu bagaimana caranya menjadi YouTuber yang baik, apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, itu juga penting, kita harus banyak tanya-tanya atau kalau sekarang tuh searching-searching ya dari peralatan kameranya, dari soundnya, dari apanya cara ngeditnya itu juga perlu juga yang harus kita pikirkan, harus mempunyai pengetahuan tentang konten kreator. Nah, cara pertama bagian 3 kita juga harus bukan hanya pengetahuan ya, kita juga harus belajar berkomunikasi dengan baik. Karena para konten kreator itu harus mempunyai komunikasi yang baik yaitu agar para pendengar atau penonton kita itu bisa memahami dengan gampang dan dimengerti. Nah, di sini cara kedua bagian pertama yaitu memiliki pengetahuan tentang kuliner. Nah, itu juga pastinya perlu ya. Jika kita hanya bukan hanya tahu tentang cara menjadi konten kreatornya juga, kita juga perlu atau penting memiliki pengetahuan tentang kuliner. Yaitu tentang kalau kita review jajanan apa saja ini dari mana, sejarahnya bisa dari mana. Jadi bukan hanya sekedar menjadi konten kreator juga, tapi menjadi ilmu juga, wawasan baru bagi penonton. Nah, di sini bukan menghibur penonton dan memberi informasi tentang makanan. Memberi penonton dan memberi informasi tentang makanan. Maksudnya itu kalau kita monoton gitu-gitu aja tanpa adanya entertaining, biasanya penonton tuh mudah bosan. Nah, di sini pentingnya konten yang menghibur, bukan hanya informatif tapi juga entertain. Entertain itu perlu karena sekarang di YouTube itu orang carinya itu bukan hanya yang informatif tapi banyaknya sih yang entertain. Nah, ini harus juga dipelajari. Jadi kita itu harus mempunyai ciri khas dalam menjelaskan, dalam mereview makanan, kita harus memberikan entertain yang buat penonton itu tertarik akan menonton ini channel kita atau review kita. Nah, di sini cara kedua bagian 3 yaitu penyampaian pesan yang mudah dan dipahami. Nah, ini masuk sama dengan belajar berkomunikasi yang baik. Di sini juga penyampaian pesan yang mudah dipahami itu sangat penting. Karena penyampaian kalau kita menyampaikannya tidak ngerti itu susah dipahami, orang cenderung tidak ini apaan video nih, nggak ngerti misalkan gitu. Tapi di sini penyampaian pesannya penting seperti komposisi makanannya itu apa, seperti rasanya itu gimana, pokoknya itu masuknya ke komunikasi dengan baik ya. Nah, cara ketiganya itu yang bagian pertama itu mempromosikan channel YouTube kepada halayak atau publik. Nah, di sini dalam mempromosikan channel YouTube itu bisa berbagai macam dengan cara dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari share, dari Facebook juga bisa mengirimkan link atau apapun caranya. Biasanya lewat media sosial sih kalau mempromosikan. Nah, cara ketiga bagian 2 yaitu mempunyai ciri khas dan berbeda dengan konten kreator makanan yang lain. Di sini kita harus mempunyai ciri khas karena jika kita sama dengan yang lain, orang akan berpikir ini sama nih, ini nggak menarik. Nah, untuk itu kita harus mempunyai ciri khas agar berbeda dengan orang lain. Kita harus mempunyai ciri khas yang bagus, bukan hanya informatif, entertaining, dan juga kita harus mempunyai ciri khas seperti dari ekspresi kita atau tagline kita atau apapun itu kita bisa. Nah, di sini cara ketiga bagian ketiga yaitu berinteraksi dengan penonton dan mengindahkan keinginan penonton. Nah, ini sangat penting juga untuk para pemula YouTubers agar subscribernya itu naik atau penontonnya naik, yaitu kita berinteraksi dengan penonton. Biasanya kan nonton
ada yang komen tuh, yang komen biasanya ada request kita dalam video sampaikan apa yang harus kita review ke depannya. Nah, kita balas-balasin lalu kita turutin keinginan para penonton. Nah, itu juga cara untuk eh, supaya konten kita tuh atau channel kita tuh meningkat ya, bagi dari segi subscriber atau viewersnya itu juga sangat berpengaruh. Nah, di sini cara keempat, bagian pertama, memiliki kualitas gambar yang bagus. Ini juga penting, misalkan kita mereview makanan, makanannya misalkan tidak terlihat nih. Biasanya tuh para review itu mengerti, biasanya kameranya bukan cuma satu tapi ada kamera yang bisa ngezoom makanan, kelihatan makanan. Pokoknya memiliki gambar yang menarik agar penonton juga enak dilihat atau dipandangnya oleh penonton, dan memiliki kualitas yang bagus. Jadi enggak, warnanya tuh enggak kuning atau terlihat jelas. Dan di sini cara keempat, bagian dua, sama seperti yang pertama, itu memiliki suara atau sound yang jelas dan bagus. Itu sangat penting. Jika kita menjelaskan tapi tidak terdengar apa yang kita sampaikan, itu juga susah orang untuk memahaminya. Di sini juga cara keempat, bagian ketiga, yaitu mereview makanan yang sedang hits atau viral dan berbeda dengan yang lain. Ini juga penting. Kenapa penting? Karena jika kita mengikuti yang sedang viral, biasanya suka ada penonton-penonton yang lain yang akan melihat gitu. Biasanya tuh seperti kemarin ada Odading Mang Oleh. Nah, seperti contohnya itu, semua orang, semua YouTuber tuh mencoba itu, dan semua para YouTubers yang mereview Odading itu viewersnya meningkat dan biasanya ya statistiknya itu meningkat lah. Mungkin segitu yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.